Halo, perkenalkan, nama saya Algi Kemal Al-Aziz. Tahun ini, saya diamanahkan sebagai PLT Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Pasti kalian bingung dengan kata PLT. Jadi, PLT itu adalah pelaksana tugas yang mempunyai posisi jabatan yang bersifat sementara karena Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa STIMLOG berhalangan hadir karena sedang menjalani program magang. Untuk lebih jelasnya, ini adalah foto Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Dalam menjalani amanah ini, saya bersama PLT Wakil Presiden Mahasiswa. Halo semuanya, nama saya Ega Nadwi Saparingga. Di sini sebagai PLT Wakil Presiden Mahasiswa BEM Kemas STIMLOG. Tahun ini memanglah sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita bergerak dan bekerja secara daring akibat wabah COVID-19. Namun bukan berarti kita tidak akan memaksimalkan dalam berkarya. Dengan keadaan seperti ini, kita menganggap peristiwa sebagai tantangan dan ajang untuk mengembangkan diri. Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu visi terciptanya elemen internal STIMLOG yang serasi, berkompeten, serta dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Misi 1. Menyokong keadilan antar organisasi mahasiswa STIMLOG dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Menjalankan dan melanjutkan pembangunan sistem internal STIMLOG berdasarkan sistem keluarga mahasiswa. 3. Merealisasikan aspirasi mahasiswa yang berlandaskan asas keadilan dan demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pancasila. 4. Menjalankan dan melanjutkan pengaspirasian mahasiswa STIMLOG kepada pemerintah mengenai isu Sisloknas dengan wadah aliansi BEM seluruh Indonesia. 5. Berkomitmen untuk bergerak dan memperluas jaringan dengan kampus lain guna meningkatkan eksistensi STIMLOG yang berkompeten. Sudah sangat jelas semuanya. Untuk mewujudkan visi misi ini, kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan orang-orang yang hebat. Dalam melaksanakan tugas Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STIMLOG, kami dibantu oleh 3 Menteri Koordinator. Menteri Koordinator 1. Menteri Koordinator 1 atau Menko 1 membantu dalam mengurusi internal kampus yang membawahi 3 kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kementerian Ekonomi. Menteri Koordinator 2. Menteri Koordinator 2 atau Menko 2 membantu dalam permasalahan kesejahteraan mahasiswa. Menko 2 membawahi 3 kementerian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Seni dan Budaya, Kementerian Sosial dan Agama. Menteri Koordinator 3. Menteri Koordinator 3 atau Menko 3 membantu dalam permasalahan eksternal. Menko 3 membawahi 2 kementerian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Biro Sekretaris. Biro Sekretaris berperan sebagai membuat dan mengumpulkan laporan kegiatan organisasi, mengarsipkan semua urusan surat menyurat, penyedia peralatan, dan perlengkapan yang menunjang kinerja pengguna. Biro Bendahara. Biro Bendahara berperan sebagai bertanggung jawab atas keuangan BEM, membuat laporan keuangan yang ada pada kegiatan organisasi, serta pencatatan keluar masuk keuangan. Agar lebih spesifik lagi tentang kementerian di setiap BEM Kemas STIMLOG, mari kita simak. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebagai penghubung setiap ormawa STIMLOG serta membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif terhadap mahasiswa. Yang kedua, Kementerian Seni Budaya, bertanggung jawab dan mengawasi terhadap kegiatan kesenian BEM Kemas STIMLOG sebagai fasilitator aktivitas kegiatan kesenian BEM Kemas STIMLOG. Lalu yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri melaksanakan tugas Presiden Mahasiswa serta menjadi ujung tombak delegasi BEM Kemas STIMLOG. Yang keempat, ada Kementerian Perekonomian, membantu sumber pendanaan dan keuangan BEM Kemas STIMLOG, bertanggung jawab terhadap kegiatan dana usaha ormawa STIMLOG. Lalu yang kelima adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga,
bertanggung jawab dan mengawasi kegiatan keolahragaan BEM Kemas Timlok, berkolaborasi dan bersinergi dengan KPSDM dalam pengembangan prestasi non-akademik. Lalu yang keenam adalah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, di mana ini adalah bertanggung jawab atas mengeliminasi ke politik, baik eksternal maupun internal, serta mengangkat kembali isu politik di kalangan mahasiswa, lalu memberikan pendidikan politik pada mahasiswa Stimlok termasuk aksi dan reaksi dari isu politik yang diangkat. 7. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, menggali potensi dan sumber daya manusia Stimlok baik akademik maupun non-akademik, lalu melakukan pembinaan terhadap mahasiswa berprestasi di BEM di Stimlok itu sendiri. Lalu yang ke-8 adalah Kementerian Sosial dan Agama, di mana ini melakukan kegiatan sosial dan penggalangan dana, serta melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, lalu memberikan pendidikan sosial kepada mahasiswa Stimlok dan melaksanakan tugas Presiden Mahasiswa Stimlok. Lalu yang ke-8 adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, di mana bertanggung jawab penuh terhadap apa informasi BEM Kemas Timlok melalui publikasi visual. Lalu yang kedua adalah wadah simpan informasi seluruh Kementerian BEM Kemas Timlok.